Diksi dimanapun kalian berada, hari ini kita sangat senang kedatangan seorang tamu. Dan biasanya tamu-tamu yang kita undang ini adalah tamu-tamu yang sangat terpilih, ya, terpilih, dan dalam arti terpilih ini yang sudah mempunyai track record. Nah, saya hari ini nanti kalau memperkenalkan nama siapa, biarkanlah beliau yang ngomong untuk bisa sharing-sharing kepada kita dan kepada sahabat Diksi dimanapun kalian berada, dan mungkin melalui sharing-sharing ini nanti bisa bermanfaat atau bisa menjadi inspirasi bagi kita sehingga kita bisa dapat lebih produktif pada saat kita bekerja. Selamat siang, Muti. Selamat siang, Pak. Allah, apa kabar, Muti? Sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat siang, sahabat Diksi semua. Oke. Muti, waktu kita pertama kali ketemu di mana ya? Di rumah apa itu namanya? Rumah Sandi ya? Rumah Siap Kerja RSK. Oh, Rumah Siap Kerja ya, yang di mana itu, di daerah mana itu Rumah Siap Kerja itu yang kita ketemu pertama? Ada Jakarta. Daerah Kemayoran ya? Kemayoran yang dikembangkan oleh Sandi Uno. Oke. Nah, di situ kita pertama kali ketemu waktu kamu mengikuti pelatihan siap kerja ya? Ya. Betul kah? Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, Muti, dulu kamu sudah ikut pelatihan kerja di rumah siap kerja milik Pak Sandi waktu itu ya, rumah siap kerja itu. Nah, kemudian kamu ikut lagi pelatihan siap kerja di kantor Diksi. Nah, pertanyaan saya, Muti, kok sampai segitunya sih? Apa sih yang mendorong kamu sehingga kamu harus mengikuti sampai datang ke kantor kita untuk mengikuti pelatihan kerja itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak CEO ya. Dan selamat siang juga teman-teman Diksi semua. Oke, alhamdulillah saya bisa berjumpa lagi dengan Bapak CEO kita ini, Pak Rudi. Yang first impression saat pertama saya ketemu di RSK atau Rumah Siap Kerja itu sangat-sangat luar biasa dengan pembawaan beliau saat itu. Jadi bisa dikatakan beliau menarik kita ya dengan karismanya. Nah, kebetulan topik di RSK saat itu yang dibuka salah satunya adalah personal branding. Nah, di sana itu kita bagaimana persiapan diri untuk para fresh graduate salah satunya yang menjadi target marketplace ya bagi saya satu perusahaan yang sudah memiliki pengalaman banyak di bidang HRD. Nah, karena target saya saat itu adalah mencari terjun ke dunia kerja, kemudian dengan background fresh graduate yang belum tahu apa-apa, bagaimana pengalaman di lapangan, khususnya di keperawatan, lalu apa saja sih yang harus disiapkan sebelum kita berperang dalam dunia wawancara, dunia psikotes, dan lain-lainnya. Apalagi khusus bagi saya sendiri yang saat itu masih fresh graduate. Nah, ketika ketemu Pak Rudi di RSK, kita mulai belajar tuh terkupas satu demi satu lembar demi satu lembar, sampai akhirnya datanglah keyword, kalau ingin lebih tahu harus datang ke kantor Diksi, harus ikut yang private class-nya gitu ya. Nah, karena saya sangat antusiasnya, pengen tahu lebih jauh persiapan mengenai personal branding, kemudian apa yang harus dijual ketika kita sedang dilakukan wawancara, nah itulah yang ingin saya telusuri lebih banyak. Akhirnya nawaitu saya pengen pergi ke kantor Diksi saat ini. Oke. Tapi sebelumnya sudah pernah mendengar Diksi sebelumnya, sebelum kamu ikut di rumah pelatihan siap kerja itu, sudah pernah dengar Diksi sebelumnya? Never, Pak. Never actually. Never. Jadi hanya tahu di rumah siap kerja saja. Kemudian saya telusur Instagram dan info-info lain, lalu bulatlah tekad saya untuk pergi ke kantor Diksi. Alright, oke. Nah, para sahabat Diksi dimanapun kalian berada, ini adalah salah satu alumni kita yang alumni dari Diksi waktu ikut pelatihan siap kerja. Sebenarnya dia menyelesaikan pendidikan waktu itu dari UI ya, Universitas of Indonesia ya. Ya. Jurusan keperawatan. Ilmu keperawatan. Ya, oke. Saya mau tanya, apa yang menarik di jurusan keperawatan? Kenapa sampai kamu harus mengambil jurusan keperawatan? Kenapa tidak ambil jurusan kedokteran? Kan berbeda.
Ya, kayaknya di mana-mana saya berada pasti salah satu ini pertanyaan wajib ya Pak ya. Kenapa sih nggak tanggung kedokteran gitu ya Pak ya? Mungkin Bapak juga mengalami hal yang sama dengan yang saya ketahui cerita-cerita Bapak sebelum ini. Salah satu yang membulatkan tekad saya pilih FIK UI adalah salah satunya dengan keberadaan subspesialis yaitu spesialis medikal bedah. Oke. Nah, karena ada keperawatan medikal bedah di S2-nya UI, yang saat itu saya lagi galau-galaunya pengen jadi bedah toraks, pengen sebagai surgeon, yang kemudian saya belum rezeki di sana, dan akhirnya dengan kalimat itu yang ditunjukkan oleh Tuhan saat itu, makanya saya bulat tekad saya untuk masuk ke FK UI, dengan harapan saya bisa mempelajari tetap tentang medikal bedah. Oke. Oke, jadi salah satu hal yang mendorong Muti untuk ambil keperawatan itu karena ada jurusan submedikal perawatan di bidang bedah ya. Oke. Oke. Memang untuk sarjana keperawatan sudah ada jurusan itu atau memang itu di jurusan yang lebih tinggi lagi? Sebenarnya saat itu S2 Pak untuk medikal bedah. Cuman namanya kita masih remaja yang berusaha untuk mencari hopeful gitu, berusaha untuk mencari berbagai harapan. Nah, dengan menggantungkan harapan ke arah sana, jadi tekad saya lebih kuat lagi ketika saya dinyatakan tidak lulus di SNMPTN, walaupun saya peringkat pertama di sekolah, dan itu pasti naik down emosionalnya. Kemudian walaupun saya lulus di manajemen IPB, saya lulus juga di SBMPTN manajemen IPB, tapi di SIMAK-nya saya lulus keperawatan. SIMAK lulus di keperawatan, akhirnya hati nurani saya yang pengen membantu orang banyak mengarahkan saya diarahkan Allah lebih ke keperawatan. Walaupun itu hanya second opinion di bawah kedokteran saat itu ya paradigmanya. Tapi karena ada harapan tentang medikal bedah, masih sejalur lah dengan keinginan saya ingin menjadi surgeon saat itu, maka saya bulat tekadnya untuk mengambil keperawatan. Tapi sekarang hatinya memang sudah ada di dunia keperawatan, sudah ada atau masih mengharapkan itu spesial keperawatan di bidang bedah aja nanti? Setelah semester 3 saya sudah fase acceptance. Saya lebih cinta dengan keperawatan. Alright, oke. Iya. Jadi sekarang benar-benar udah jatuh cinta dengan keperawatan ya? Ya, betul. Oke, Muti, tentunya kan kalau kita jatuh cinta kepada seseorang, ya pasti ada penyebabnya, ya kan? Nah, kamu katakan kamu jatuh cinta sama profesi keperawatan, ya kan? Pasti ada penyebabnya. Kira-kira penyebabnya selalu jatuh cinta banget sama? Penyebab pertama yang sangat bekas di hati saya itu adalah role model, Pak. Role model. Jadi role model itu memang salah satu fondasi yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswa galau di masa itu. Role model yang paling utama. Nah, kebetulan saya dipertemukan oleh doktoral alumni FIK UI yang juga dosen di FIK UI dan memiliki track record yang sangat bagus. Kemudian yang pembawaannya humble, lalu bagaimana cara beliau bercerita tentang pengalamannya bekerja di luar negeri, lalu track record-nya, pendidikannya juga, dan itulah yang bisa membuka hati mahasiswa-mahasiswa yang masih galau. Dan saat itu salah satu korbannya adalah saya sendiri gitu. Nah, dengan pembawaan karisma beliau yang sangat membuat mahasiswa jatuh hati, nah itulah salah satu langkah pertama yang membuat saya mulai menerima tahap bertahap di keperawatan. Role model kunci utamanya. Jadi kata kuncinya karena lu ingin menjadi seorang role model ya, gitu ya, di dalam dunia keperawatan. Ya. Tapi sorry to say Muti ya, kamu pernah duduk di kelas saya, ya kan? Saya bisa melihat kamu punya tingkat intelektual. Bahkan kalau saya katakan kamu termasuk orang yang perfeksionis ya. Jadi orang yang perfeksionis itu biasanya di dunia keperawatan kayaknya agak jauh menurut kacamata saya ya. Bahkan saya pernah mengatakan kepada Anda waktu itu kayaknya kamu itu cocok jadi dosen deh. Karena kamu itu cara berpikirnya sangat tersistematis, terstruktur gitu loh. Kalau saya tidak salah mendengar, you pernah juga mau apply scholarship untuk ke luar negeri ambil S2.
Betul nggak? Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Kamu yakin betul kamu bisa jadi role model sementara tingkat intelektual kamu itu, well, sorry to say ya, you punya tingkat intelektual sangat tinggi, standar kamu itu sangat tinggi, ya kan? Untuk jadi role model itu lu harus benar-benar turun ke bawah lo. Karena mau jadi role model, lu harus benar-benar turun ke bawah. Kira-kira kamu sanggup nggak seperti itu? Di pertanyaan sanggup atau tidak itu kan sebuah challenge ya Pak ya. Ya, challenge. Oke. Tapi saya namanya manusia pasti kan ada progres, ada kalau misalnya dia kalau dia menetapkan suatu keinginan, kalau misalnya itu jalannya baik pasti akan dipermudah. Nah, saya pun juga tidak terlalu memaksa diri untuk menjadi role model di saat ini. Tapi mendengar cerita-cerita dari orang-orang yang sebelumnya, yang saya anggap sebagai role model saya saat itu, mereka butuh waktu yang panjang juga ternyata. Jadi dengan saya menata diri, menata ilmu, menata sikap, perlahan-lahan harapan saya ke arah sana. Mungkin tidak terlihat saat ini ya, tapi tetap saja progres yang saya lakukan by step, harapan saya diniatkan ke arah sana gitu. Tercapai atau tidak itu Allahu a'lam. Tapi saya berusaha memperbaiki diri dari sekarang. Ya. Progresnya itu dimulai dari sekarang. Yang penting sih ada progresnya ya, jadi ada progresnya. Nah, saya kemudian ini yang menjadi pertanyaan juga kepada saya Muti. Sebenarnya, you know, seperti lu tahu kan, gue juga bekas perawat dulu kan, cuman gue kabur dari perawat itu kan gitu loh. Jadi malu sendiri gue ngomong. Nah, pertanyaan aku gini Muti. Gue udah hampir lupa itu semua itu perawat itu ya, tapi mungkin masih ada sisa-sisanya. Mungkin seiring berjalannya waktu sekarang pasti ada perubahan tentang keperawatan. Nah, pertanyaan saya begini Muti, selama kamu mengikuti pendidikan keperawatan dan kamu sekarang sudah bekerja, bisa nggak share sama kita skill-skill apa sih yang dibutuhkan untuk seorang perawat itu sebenarnya, sehingga quote and quote ya, dia benar-benar menghidupi keperawatannya gitu loh. Karena gini, sorry Muti, aku banyak lihat dia memang jurusan keperawatan tetapi hatinya itu tidak di situ gitu loh, ngerti nggak? Itu bisa kita lihat dari cara pelayanannya kepada pasien, itu ketahuan kok, itu nggak bisa sesuatu dibohongin gitu loh. Nah sekarang yang mau saya tanya sama Muti, kira-kira skill apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh seorang perawat itu sehingga dia bisa benar-benar menghidupi ya dunia keperawatan itu sendiri pada dirinya, kira-kira gitu Muti, silahkan. Ya, baik, terima kasih banyak atas pertanyaan Pak. Sebenarnya skill-skill yang Bapak singgung itu pun mungkin sedikit atau banyak masing-masing mahasiswa yang aktif di kehidupan kampusnya sebenarnya memilikinya. Cuman mungkin istilah-istilahnya mereka belum terpapar. Seperti yang saya alami saat saya masuk ke kantor Diksi, itu ini loh skill yang sudah saya coba latih selama saya di mahasiswa, seperti leadership, kemudian komunikasi, negosiasi. Nah, itu istilah-istilah itu yang saya baru ini loh ternyata ilmunya. Oh, ini loh ternyata yang harus saya perdalam. Oh, ini loh yang harus saya pelajari dari awal gitu. Nah, selama saya masuk pekerja baru ya, Pak ya. Dan alhamdulillah di pekerjaan baru ini saya 2 minggu orientasi, lalu saya langsung diterjunkan ke unit ICU. Nah, di unit ICU ini pengalaman saya memang awal-awalnya culture shock gitu dengan tingkat stresor yang tinggi. Namun saya kalau diminta untuk flashback, maka saya akan merasa sangat bersyukur dengan ikut pelatihan training privat di Diksi. Kenapa? Selain saya mengenali diri saya sendiri, siapa sih itu Mutia gitu kan? Karena juga diarahkan ke arah Bapak sendiri. Bahkan yang saya belum tahu karakter saya, Bapak mencoba mencongkel dan saya pun ngeh dengan karakter saya. Lalu bagaimana cara menghandle karakter itu sendiri, bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri, sehingga apa yang kita cita-citakan bisa kita capai per tahap gitu. Nah itu yang saya rasa bersyukur dari flashback. Lalu tentang skill yang lain yang terkait dengan keperawatan. Yang saya alami ketika saya langsung terjun di ICU, maka saya juga bersyukur karena awalnya saya terpanggil hatinya untuk mengikuti pelatihan di sela-sela saya tidak memiliki pekerjaan. Dalam artian saya berani untuk investasinya itu dalam bidang ilmu berarti. Saya berani untuk investasi di bidang ilmu bagian pelatihan. Nah saat itu saya ambil pelatihan ACLS
pelatihan ACLS khusus kardio, karena saya kan sangat concern dengan bagian kardiologi. Jadi saya ambil ACLS, kemudian saya ambil pelatihan EKG. Nah, dan 2 pelatihan ini sangat terpakai di ICU ternyata. Walaupun saya masih fresh graduate, tapi ketika saya turun di lapangan, bisa dikatakan dan diakui juga oleh senior-senior saya bahwa kemampuan saya sedikit banyak bisa mengikuti mereka dinamikanya. Jadi saya setidaknya diakui bisa mengikuti ritme ruangan mungkin dibanding dengan level-level yang teman-teman sejawat lainnya begitu. Jadi jika Bapak bertanya seperti tadi, skill apa yang dibutuhkan agar bisa siap terjun di dunia pekerjaan khususnya keperawatan? Yang pertama skill tadi leadership, negosiasi sama komunikasi efektif tentunya. Kemudian skill tambahan lainnya itu hanya penyokong. Kemudian hal penting lainnya adalah skill di keperawatan itu sendiri. Kalau misalnya kamu lemah di bagian emergensi, maka ambillah pelatihan emergensi. Kalau misalnya kamu memang concern di bidang intensif, maka ambillah pelatihan intensif. Entah itu ingin investasi di awal atau mencoba literasi sendiri, mengedukasi diri sendiri dengan membaca, kemudian nonton video YouTube, itu sangat banyak sekali. Tapi jika memiliki dana, kebutuhan finansial yang cukup, maka boleh berinvestasi di sana. Jika tidak memiliki finansial yang cukup, boleh literasi diri sendiri, tapi tunjukkan kemauan saat di dunia kerja, maka perusahaan pun akan bersedia untuk memberikan kamu pelatihan gitu. Seperti yang ada di RS-RS lain. Luar biasa ya. Jadi kalau saya ambil pemikiran kamu, kesimpulan pembicaraan bahwa kamu itu tidak pernah membuang waktu dan selalu mengikuti pelatihan, di mana pelatihan itu yang kamu rasa lemah dalam hal itu, ya ikutinlah pelatihan. Betul. Dan bahkan teman kita tadi ini Muti mengatakan dia sebagai seorang perawat, dia tidak pernah menutup diri terhadap ilmu-ilmu baru, misalnya seperti leadership, negotiation, communication skill. Oke, by the way, aku mau tanya dulu sama kamu. Ini menarik nih pertanyaannya. Emang skill komunikasi yang bagaimana sih yang dibutuhkan sama orang sakit? Jika melirik ke arah belakang dari pengalaman saya yang hampir 5-6 bulan bertemu dengan pasien-pasien dan kasus corona ya Pak ya, karena saya di ICU COVID juga bekerja di sana, di mana sebagian pasien ada yang sadar, sebagian pasien yang lain yang tidak sadar karena terpasang ventilator. Komunikasi efektif ini kan seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, memang ada dua kategori. Entah itu dia kategori verbal ataupun kategori non-verbal. Nah, yang verbal pasti terpakai pada pasien-pasien CM atau pasien-pasien yang sadar. Dan non-verbal ini seperti sentuhan fisik, kemudian mata, lalu touching kita ke pasien. Nah, itu sangat berpengaruh di mana pasien ini dia terisolasi. Mereka memiliki perasaan, kok gue diisolasi, gue nggak bisa ketemu dengan keluarga gue. Lalu dari rumah sakit pun juga hanya sebagian yang mungkin memiliki fasilitas video call untuk ke pasien begitu. Nah, di sini touching dari perawat yang tulus merawat mereka itu akan dirasakan oleh mereka sendiri. Pun pasien yang tidak sadar karena pengaruh obat dan lain-lain, ketika dia sadar dia tahu, oh ini loh perawat yang merawat saya sebelumnya. Karena apa? Karena fungsi anggota tubuh yang masih aktif walaupun dia adalah telinganya sendiri. Jadi ketika kita kepada pasien, kalau kita robot ya kita kalau kita bekerja sebagai robot seperti halnya robot tidak berbekas di pasiennya. Tapi kalau kita mencoba bekerja memanusiakan manusia, ya insya Allah itu akan sampai ke hatinya dan itu akan mempengaruhi progres penyembuhan penyakit pasien sendiri. Begitu Pak. Itu yang luar biasa ya. Jadi yang menarik tadi ada menarik kau bilang, kadang-kadang pasien yang tidak sadar pun dia tahu bahwa kita merawat dia dengan hati ya, dengan melalui sentuhan-sentuhan kita ya begitu ya. Nah ini barangkali para pemeriksa diksi dimanapun kita berada, kita telah mendengarkan barusan poin yang sangat menarik tentang bahwa communication skill itu sebenarnya bukan hanya sektor bisnis yang membutuhkan, bahkan di dunia keperawatan sangat dibutuhkan seperti yang dikatakan oleh Mutia tadi. Oke, saya mau tanya lagi kepada Mutia. Mutia, kamu katakan
kadang-kadang itu pasien tidak sadar, tetapi cara saya berkomunikasi, cara saya menyentuh pasien, dia tahu bahwa saya menyayangi dan mencintai itu pasien. Pernah nggak ada pasien yang setelah dia sembuh sama kamu, dia cari kamu? Oh, sejauh ini sih, ketika dia tidak tahu, maka dia akan bertanya siapa ya nurse yang kemarin. Kebetulan di RSUI istilahnya nurse, siapa ya nurse yang kemarin. Atau keluarganya yang menghubungi by WA ketika dia sudah pulang, kemudian dia mengabarkan. Gitu. Seperti itu, Pak. Oke, waktu misalnya keluarganya menghubungi Mutia dan mengucapkan terima kasih ya Mutia ya, atas kebaikannya, atas perawatannya selama ini. How do you feel during the time? Bagaimana perasaan kamu? Butterfly in my stomach, actually. Segitunya? Seperti nilai bonus. Oh gitu ya? Seperti nilai bonus. Oke. Bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia, walaupun capek, walaupun drain out, walaupun kita merasa frustasi dengan stresor yang tinggi, tapi dengan kalimat sederhana dari mereka, senyuman dari mereka itu sangat meluluhkan hati sih, Pak. Kadang saya juga sempat nangis juga. Oke. Tapi pernah nggak pasien kamu marah-marah sama kamu dan maki-maki segala macam? Pernah juga mengalami begitu? Kalau yang maki-maki sih tidak, cuman kadang-kadang ketika status pasiennya itu delirium, gelisah, itu bahkan saya hampir kena tampar. Untung yang kena itu adalah facial. Kan oh iya. Jadi kan kena facial, kalau itu kenanya facial. Nah itu karena pasiennya kondisinya sedang kondisi gelisah, penurunan kesadaran. Tapi setelah itu dia minta maaf. Setelah dia sadar, dia minta maaf bahwa ternyata dia karena dia sendiri, dia tidak bisa di-touching oleh keluarganya, mereka merasa anxiety gitu. Nah, di saat itulah perawat bisa hadir di sana actually, ketika mereka bekerja. Oke. Tadi kamu katakan kamu juga sekarang sedang merawat pasien yang kena COVID-19, betul? Oke. Mutia, kamu tidak takut tertular? Perasaan takut pasti ada, khususnya orang tua ya Pak ya. Pasti setiap hari mereka, ya yang awalnya mungkin orang tua ketika nelpon beli wejangannya A, B, C, D, nah sekarang wejangannya lebih semoga kamu sehat, hanya satu itu. Wejangan-wejangan lain biasanya jarang-jarang, atau tuntutan yang lain yang biasa beliau ucapkan selama di sehari-hari itu jarang diucapkan, jarang di-mention lagi, tapi yang paling sering disampaikan oleh orang tua adalah kesehatan, lebih ke sana. Lalu safety-nya, seperti itu. Kalau untuk dari diri saya sendiri, karena saya yang memilih jalan ini, dan motivasi internal saya cukup kuat untuk menekuni jalan ini, makanya saya lillahi ta'ala gitu. Jadi kalau pun saya ditakdirkan mendapatkan virus ini, berarti itu yang terbaik dari Allah. Dan pun saya sudah melihat orang-orang yang survive, maksudnya skenario terburuk dan skenario terbaik pun saya sudah amati. Jadi bisa dikatakan mental saya cukup kuat, cukup siap untuk menghadapinya. Iya, jadi benar-benar kuat ya menghadapi itu ya. Ya, ketika rasional saya sedang bagus, ketika rasional saya lagi baik sekali, saya bisa nyatakan bahwa diri saya siap. Tapi ketika saya mungkin lagi frustasi, lagi galau, lagi emosionalnya down, mungkin saya akan mengatakan kapan ini akan selesai, dan pertanyaan-pertanyaan negosiasi lainnya begitu. Seperti hal-halnya. Ya, menarik Mutia. Nah, sekarang aku yang mau tanya korek lagi nih Mutia. Nah, kan nggak selamanya mood kita itu baik ya waktu melayani pasien ya. Seperti kamu katakan tadi, kalau mood saya tidak baik, nah sekarang pasien kan nggak mau tahu lu baik moodnya apa enggak. Pokoknya yang gua tahu lu rawat gua kan gitu loh. Nah, pasti Mutia juga tahu itu apa yang diharapkan oleh pasien kamu. Nah, sekarang pada saat mood kamu yang tidak baik, ya demikian, apa yang kamu lakukan ketika kamu merawat mereka? Alhamdulillah sih selama saya terjun di lapangan, sebelum memulai kerja saya mencoba untuk memperbaharui niat, Pak. Kadang saya juga share ke senior saya, preseptor saya, tolong ingatkan saya ketika saya tidak pada di jalur yang benar gitu. Nah, ketika saya masuk ke lahan ke dunia pertempuran, sebelum saya memasuki ruang anterum, sebelum saya memasuki ruang COVID, itu saya perbaiki lagi niat.
Tapi kadang-kala yang namanya manusia tidak luput dari kekhilafan. Nah, saat itu ketika pasien melakukan tindakan yang dapat mencederai dirinya, yaitu seperti akan mencabut ETT atau mencabut selang-selang lainnya, itu saya pernah menghardik pasien sejujurnya. Tapi saya menghardik pasien saat itu lebih ke intonasi tinggi dan saya menekankan bahaya pasien jika melakukan hal itu. Kebetulan itu pasiennya laki-laki dan memang sudah umur 40-50-an. Lalu saya memarahi, kemudian setelah memarahi pasien diam, maka kita kembali lagi berbicara seperti biasa, berbicara dengan intonasi yang lebih rendah dari yang sebelumnya, kemudian dengan touching pasien, lalu menjelaskan kenapa saya marah. Jadi saya awalnya marah, kemudian kita mencoba asertif lagi, lalu dijelaskan ke pasien, lalu setelah itu pasien mengerti. Nah, kemudian setelah dia progresnya bagus, keesokan kembalinya dia menyesali perbuatan dia yang sebelumnya. Dia minta maaf gitu. Tapi, ya wajar lah, kadang-kadang kita marah demi kebaikan juga tidak apa-apa ya Mutia ya, itu asalkan itu demi kebaikan. Tapi yang menarik lagi Mutia, yang kamu lakukan adalah yang kamu katakan tadi, setiap kita baru mau memulai pekerjaan perlu memperbaharui kita punya mood. Ya kan gitu ya. Nah, itu bagi orang yang sadar Mutia. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar untuk memperbaharui kita punya mood, akhirnya lupa. Gimana tanggapan kamu? Itu sebenarnya tergantung pribadi masing-masing. Jika dia atau oknum itu mungkin belum bisa membedakan antara dunia privasi dengan dunia profesionalnya, mungkin akan selalu terbentur dengan hal itu mungkin ya Pak. Tapi jika dia bisa memanage dirinya, membedakan antara hal privasi dengan hal profesional, harusnya dia bisa bersikap seperti itu. Harusnya. Idealnya seperti itu. Dan saya kebetulan seperti yang Bapak ucapkan sebelumnya, bahwa saya memiliki pikiran sistematis dan lain-lain, perfeksionis, saya mencoba untuk membenahi diri. Maka itulah hal yang saya lakukan. Karena itu pilihan, semuanya pilihan. Jika saya ingin menjadi orang yang benar, maka saya harus memilih itu. Begitu Pak. Tapi kan kamu juga sadar bahwa kamu perfeksionis kan? Ya, saya sadar sekali. Banyak yang protes. Tapi Mutia, you kasih kita banyak pencerahan loh. Jadi itu pencerahan tadi yang saya bilang tadi, memang ini penting juga untuk para sahabat diksi dimanapun mereka berada. Memang mood kita harus sadar bahwa mood kita ini tidak pernah statis. Ya, jadi itu ada naik turunnya. Jadi perlu kesadaran diri seperti yang Mutia katakan tadi. Jadi perlu ada perenungan sebelum masuk kerja, harus evaluasi dulu mood kita karena itu akan mengganggu terhadap kinerja kita nantinya Mutia. Ya begitu ya Mutia ya. Mutia. Tadi pertanyaanku belum dijawab. Ya. Kamu merawat COVID-19. Ya kan? Itu kan penyakit yang sangat berbahaya. Kamu mungkin sudah pernah melihat ada pasien yang sembuh, ada juga pasien yang Tuhan punya cara sendiri ya gitu. Nah, tetapi kamu di lain sisi, kalau kita lihat masyarakat kita sekeliling kita sepertinya menganggap COVID-19 ini tidak begitu berbahaya, sepertinya quote and quote gitu ya. Nah, sehingga kadang-kadang mereka lupa yang disebut dengan protokol kesehatan, apalagi sekarang baru dibuka di PSBB nih. Aku kemarin jalan-jalan sekitar kantor aku ini, restoran itu udah penuh aja gitu loh. Dan seolah-olah COVID-19 itu tidak berbahaya. Kira-kira edukasi yang bagaimana yang lu bisa sampaikan, siapa tahu nanti teman-teman di sini juga mendengarkan pembicaraan kita, agar mereka juga sadar bahwa COVID-19 ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Kira-kira edukasi apa yang lu bisa sampaikan? Ya, mungkin apa yang dapat saya sampaikan tidak luput dari apa yang saya amati di selama dunia kerja ya Pak ya, khususnya di menggeluti masalah pasien-pasien dengan COVID-19. Sebenarnya saya dapat memahami juga ego state masyarakat yang ingin keluar, yang ingin mencari refreshing lah istilahnya. Saya juga refreshing, betul. dapat memahami.
dikala kita dikurung selama masa percobaan sebelumnya, kemudian tiba-tiba kita dikenakan dengan istilah new normal dan lain-lainnya. Saya dapat memahami hal itu. Tapi jika saja beliau atau jika saja masyarakat ini melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana pasien-pasien COVID-19 ini survive, bagaimana mereka mencoba melawan virus ini dengan sekuat tenaga, mungkin mereka akan terenyuh gitu ya, terenyuh dan memahami seberapa berat penyakit ini sebenarnya. Tidak seperti halnya MERS dan virus-virus lainnya yang tidak sejelemik virus COVID-19 ini yang bisa menyerang satu sistem gitu. Harusnya mereka paham akan hal itu. Belum lagi klaster-klaster yang termakan hoax dan lain-lainnya. Itu yang sangat saya sayangkan. Maka dengan adanya sistem new normal dan lain-lain itu saya tidak bisa menyatakan mereka sepenuhnya salah, pemerintah salah, itu saya juga tidak bisa melakukan hal itu. Namun hal yang dapat saya tekankan adalah protokol kesehatan yang Bapak sebutkan tadi. Ingat saja protokol kesehatannya. Jika memang ingin keluar, maka jaga jarak social distance, minimal 1 meter sampai 2 meter. Kemudian masker tadi diharapkan juga 3 layers. Karena ini virus bukan bakteri. Kemudian dari cara etika, baik itu etika mau berjabat tangan, itu ditahan dulu, kemudian etika untuk pelukan segala macam itu ditahan dulu. Ditahan ini maksudnya dilarang untuk melindungi orang yang kita sayangi tersebut gitu. Kemudian etika batuk, etika bersin, balik lagi ke hal-hal yang dasar. Lalu hand hygiene bagaimana, gitu sih Pak. Lebih ke protokol kesehatan patuhi saja. Gitu. Oke. Jadi hal-hal publik dan lainnya ya saya lihat sih beberapa restoran yang high class mereka sudah mencoba mempraktikkan protokol tadi seperti mereka pelayannya dipasangkan face shield, masker, kemudian hand rub dan lain-lain itu sudah sangat baik. Kemudian penataan meja yang selalu dikosongkan satu kursi yang saya amati apa itu juga sudah baik. Tapi kan kita tidak bisa mengontrol restoran-restoran yang mungkin menengah ke bawah begitu. Nah, jika kita tidak dapat mengontrol yang kelompok ini, maka kesadaran dari pengunjungnya sendiri saja yang harus memperhatikan protokol kesehatan. Begitu. Ya, jadi ini masalah kesadaran aja ya. Minimum ikutinlah protokol kesehatan. Ya begitu ya. Tetapi melihat perilaku masyarakat demikian, kamu kan nggak pernah frustrasi kan? Kalau begitu, udah deh, gua nggak mau masa bodoh deh. Masyarakatnya juga begini. Masyarakat seolah-olah tidak paham betul bagaimana tenaga medis ini berjuang setengah mati untuk menolong para pasien, tapi tidak pernah sampai frustrasi begitu ya? Sebenarnya saya ketika awal-awal mungkin karena sudah cukup jenuh ya, waktu itu bulan Maret atau Mei gitu. Itu saya juga ikut dengan tagline Indonesia terserah sebenarnya. Karena sudah gitu. Kita di sini berjuang, kita juga berjuang, ya sudah kita sama berjuang. Tapi jika kasusnya semakin meningkat ya mau tak mau kita akan menganggap ini hal seperti penyakit lainnya yang menahun gitu. Skenario terburuknya. Maka kita akan menganggap virus ini akan virus menahun. Seperti hanya penyakit DBD yang tak kunjung selesai, penyakit TBC yang tak kunjung selesai, maka kita akan menganggap corona seperti itu gitu. Tapi kita juga tidak ingin berharap seperti itu, makanya yang kembali lagi ke titik awal dasarnya saja yang dipatuhi gitu. Kembali lagi ke protokol kesehatan gitu sih Pak. Jika tidak ingin menahun. Tapi memang ada kemungkinan ke arah menahun gitu atau bagaimana? Selama saya dinas, saya kan juga tetap mengikuti pembaharuan khususnya bagian sains. Nah, beberapa video yang saya amati, mereka dari ahli epidemiologi pun mereka memprediksi bahwa ini tidak akan selesai dalam jangka pendek. Gitu sih Pak. Nah, itulah skenario terburuk yang kami khawatirkan, yang kita sama-sama khawatirkan. Jika masyarakat yang belum semuanya terpapar edukasi yang setara, ya kemungkinan penyakit ini akan menahun. Gitu sih Pak. Ya seram juga. Terus bermutasi. Virusnya akan terus bermutasi dan kita tidak tahu virus yang sampai di Anda nanti itu mutasi yang keberapa begitu. Begitu sih. Iya. Jadi luar biasa ya, memang
selama masa isolasi kemarin, kita kan 3 bulan juga tutup ini ya, 3 bulan. Nah, kalau sebagai pengusaha biasanya, ngerti maksud gua kan, kita nggak punya income apa-apa lagi gitu. Jadi memang ini suatu tantangan besar sama masyarakat kita untuk merubah pola hidup ya, seperti yang kamu katakan tadi. Oke, Mutia. Nah, kamu kan baru udah setahun kamu lulus kuliah, ada setahun lalu? Saya graduate Agustus 19. Oh, 2019 ya, belum setahun ya. Tapi belum setahun, tapi kayaknya pengalaman kamu sudah lumayan, dan saya juga bangga dengan Mutia, cara bicaranya benar-benar seorang yang educated ya. Saya tidak menyangka kamu sehebat sekarang ya, cara pandangannya juga luar biasa, Mutia. Tetapi kalau kita hebat, jangan mau hebat sendiri dong, ya kan? Mutia nggak boleh hebat sendiri. Nah, ini kan ada adik kelas kamu nih yang mau tamat, ya kan, yang mau tamat nih, mau masuk ke dunia kerja nih, seperti yang Mutia hadapi tahun lalu. Kira-kira pesan apa yang Mutia mau sampaikan kepada adik kelas kamu ini, begitu selesai kuliah, ya, lu harus persiapan ini, karena ilmu itu tidak hanya dari kampus. Kira-kira tips apa yang mau kamu sampaikan, Mutia? Kalau saya sih senang dengan perumpamaan burung dalam sangkar ya, menganggap kehidupan mahasiswa itu seperti burung dalam sangkar yang monoton, kita harus A, B, C, dan D, kemudian jika kamu segera akan graduate, itu seperti lepas dari sangkar itu. Maka ketika lepas dari sangkar, jangan masuk ke sangkar lagi. Maka berterbanganlah, entah kemanapun itu. Ketika kamu lagi galau-galau, tidak punya pekerjaan, maka ikutilah kesempatan-kesempatan yang terbuka sangat banyak, entah itu pelatihan upgrading diri, upgrading soft skill, upgrading hard skill, itu sangat penting. Kemudian jangan lupa untuk fokus juga mendalami apa yang kamu minati, passion apa, tidak tertutup dengan gelar yang kamu terima saat itu sih Pak yang sangat penting. Salah satunya itu. Ya, luar biasa ya. Personal branding, mencari confidence, membangun confidence, maka ikutilah Jiksi, ya Pak ya. Luar biasa kalimat yang kamu bilang itu ya. Jadi tadi kamu katakan ketika kita di kampus ya jangan terperangkap dengan seperti burung dalam sangkar. Ketika kita tamat, kita keluarlah dari situ, lihatlah dunia itu begitu luasnya, lihatlah peluang itu begitu banyaknya, ikutilah pengembangan diri, soft skill atau apa yang kamu rasa sesuai dengan passion kamu. Kenapa ya? Akhir-akhir ini saya berbicara dengan kamu tuh sepertinya kamu bijaksana banget loh sekarang. Itu apa yang mempengaruhi? Lu makan apa sih? Lu makan apa sehingga lu begitu bijak kasih pembicaraan begitu loh? Biasa kok Pak, ya Allah. Kayaknya gini loh, Mutia. Dari tadi gue perhatikan cara lu ngomong nggak sesuai kualitas ngomong dengan usia gitu loh. Aduh, terlalu Pak ya. Lu terlalu muda untuk ngomong yang gitu loh. Kenapa bisa gitu, Mutia? Apa menyebabkan lu jadi bisa begitu sih? Role model saya sejak SD itu Pak Muhammad Hatta sebenarnya. Jadi Pak Hatta pernah, ya beliau juga kelahiran Bukit Tinggi, saya juga kelahiran Bukit Tinggi, tanggal lahirnya juga sama, jadi karena kesamaan-kesamaan itu saya sangat meromodelkan beliau sebenarnya. Pak Hatta ini pernah berbicara ketika beliau hobinya membaca buku, beliau ternyata menyadari bahwa dunia itu sangat luas, dengan buku, dengan tulisan, dengan ilmu itu kamu akan menguasai segala-galanya, walaupun kamu semiskin apapun. Itu yang beliau. Nah, makanya sampai sekarang saya masih nggak percaya kamu itu Mutia yang benarnya atau Mutia yang lain ini. Tetapi kayaknya Mutia yang sebenarnya gua ingat tahun lalu sih. Oke, para sahabat Jiksi dimanapun kalian berada, tentunya pada saat ini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari kita yang bernama Mutia. Mutia ini seperti yang kita ketahui bahwa dia adalah tamatan dari Universitas Indonesia jurusan perawatan dengan segudang pengalaman. Saya mengenal beliau 1 tahun lalu, dan waktu saya mengenal beliau 1 tahun lalu, yang terkesan sama beliau
mengenai beliau adalah ini adalah seorang akademisi, karena dia cara berpikirnya sangat sistematis, kemudian ketika dia bertanya ikut pelatihan juga sangat sistematis dan sangat akademisi sekali. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah dia 1 tahun, hampir setahun dia bekerja, ternyata itu semua berubah. Jadi dia setelah melihat bahwa dunia ilmu pengetahuan itu tidak sebatas di dunia akademis saja, ternyata di luar sana pun kita perlu belajar lebih banyak lagi. Para sahabat Jiksi yang saya cintai dimanapun kalian berada, ya, biarlah pembicaraan kita yang singkat dengan Mutia ini bisa membantu kita, memberikan inspirasi kita kepada bagaimana kita bekerja, bagaimana kita mempersiapkan diri. Mungkin salah satu yang membuat teman kita Mutia ini sukses adalah dari kecil sudah memiliki role model. Jadi role model itu nggak tanggung-tanggung, yang biar punya role model. Jadi tidak tanggung-tanggung. Siapa role modelnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, itu wakil presiden dari Bung Karno pada saat itu. Dan semua kita mengenal siapa Muhammad Hatta, dan tanggal lahirnya pun sama katanya, dan asalnya pun sama. Jadi dia sangat merole modelkan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, para sahabat Jiksi dimanapun kalian berada, belum terlambat sebenarnya seperti Mutia. Sekarang pilihlah siapa role model Anda. Tentunya kalau Anda memilih siapa role model Anda, pilihlah yang jauh di atas Anda. Jangan pilih role model yang jauh di bawah kalian, kalau kalian ingin lebih maju. Terima kasih sekali lagi Mutia. Mudah-mudahan sukses selalu dalam pekerjaannya. Terima kasih Mutia. Sukses Jiksi. Iya.